Cek cek. Halo bro, gimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Peppermint tahun 99. Bercerita tentang seorang pria menjalani kehidupannya yang penuh dengan kenangan semasa kecil dengan sepupu wanitanya. Tak usah ngawadu lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya, cek di cerot. Suatu ketika, pria yang memiliki profesi sebagai teknisi ini mendapati sebuah telepon. Kemudian dia teringat masa kecilnya dulu. Manoli, πού μένεις? Σχεδόν όλους. 30 χρόνια πέρασαν από... Ξέρεις γιατί σε παίρνω? Πού να το φανταστώ, είμαι στη δουλειά, ξέρεις. Δεν το περίμενα. Ο Μανώλης είπε. Ποιος Μανώλης? Ο Μανώλης, δε, Ούτε παλιές αξέχαστες επιτυχίες. Bocah ini bernama Stepanus. Ia memiliki keluarga yang baik dan sayang pada dia. Ibunya Stepanus adalah salah satu wanita yang paling suka terhadap perubahan model pakaian di tahun ke tahun. Bahkan dia meminta salah satu temannya untuk membuatkan pakaian model terbaru demi bisa menghemat pengeluaran. Και να με σκοτώσει ο άντρας μου. Μα έκανε με νομίζετε. Προσοχή. Έχει καρφί. Ξέρεις πως έχει αυτό το ύφασμα, κυρία Γιούλα μου. Sementara Stepanus sendiri sedang mempersiapkan diri untuk mencabut giginya dengan cara konvensional. Giginya dia tali kemudian ia ikatkan dengan gagang pintu. Kemudian pintu tertutup, gigi depan Stepanus tercabut. Dirinya mewek namun tidak lama karena mereka kedatangan tamu yang tak lain adalah keluarganya. Ia Marina, bisa dibilang kalau mereka inilah sepupuan. Itu pertama kalinya mereka bertemu dan Stepanus mengajaknya keliling rumah. Lalu melihat neneknya yang terbaring lemah di kamar. Bahkan Stepanus mengambil cincin neneknya secara diam-diam. Tapi seekor burung gagak mengincarnya hingga membuat Stepanus terjatuh dari tangga dan mengalami patah tulang. Namun ia berhasil sembuh. Tahun demi tahun berlalu, Stepanus mulai tumbuh menjadi anak laki-laki yang gagah. Bahkan dia sudah mulai belajar cara mencukur kumis dan jenggot. Tidak hanya itu, ketika di pagi hari, sang ibu mendapati Stepanus menyimpan majalah yang berisikan foto cewek-cewek dewasa. Katanya ia mendapatkan itu dari sang ayah. Waduh. Alhasil sang ibu pun membakar majalah-majalah itu. Stepanus diceramahi ibunya kalau mungkin belum waktunya Stepanus membaca majalah-majalah itu, karena hanya akan membuat dirinya mendapati masalah. Stepanus dulunya bukan siswa yang berprestasi. Malahan bisa dibilang murid yang cukup bandel dan tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik. Ketika diminta mengerjakan soal di depan, Stepanus dibantu oleh Marina yang satu kelas dengannya. Tapi aksinya itu malah ketahuan oleh gurunya hingga dia kabur. Δυνατά και καθαρά να ακούω τι γράφεις. Καρουδάς. Έχουμε και λέμε. Συνέχισε. Meski begitu, Stepanus ini sangat tertarik dengan pesawat. Bahkan, ia membuat replika pesawat mainan lalu membuatnya terbang. Tapi masalahnya, barang-barang untuk membuat pesawat mainan itu diambil dari pakaian atau alat-alat milik kedua orang tuanya.
Alhasil Stepanus kena omel dari kedua orang tuanya itu. Beruntung ada sang nenek yang selalu membela dirinya. Kedekatan Stepanus dan Marina makin lama makin terjalin. Bahkan dia iseng-iseng memberikan cincin yang ia ambil dari kamar neneknya untuk Marina. Tak hanya itu, mereka juga berbuat yang aneh-aneh. Ketika orang tua mereka sedang berkumpul di ruang tamu, mereka diam-diam masuk ke ruangan yang menyimpan banyak minuman. Mereka mencoba hingga beler. Alhasil lagi-lagi Stepanus kena hajar oleh ayahnya. Τάκη, περούκα της γυναίκας μου νάιλον. Τον εφάω τον κερατά. Beberapa bulan kemudian, Stepanus mendapatkan kabar buruk. Nenek tercinta telah meninggal dunia. Satu-satunya peninggalan yang masih ada padanya hanyalah cincin yang ia ambil dari kamarnya itu. Tahun demi tahun telah berlalu. Stepanus dan keluarga jalan-jalan ke sebuah kota dan menginap di salah satu rumah kerabat yang cukup besar. Di sini, dia dan sepupunya yang lain penasaran dengan tante mereka yang cukup semok mohmoy. Bahkan, mereka mencoba mengintipnya ketika sedang mandi. Άμα έχεις τέτοιο σώμα, ό,τι και να φορέσεις. Suatu malam mereka pergi ke pesta dansa termasuk Marina. Dan malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi Stepanus. Karena di sini Stepanus dan Marina saling kecupan dan hal itu dilihat oleh ibunya Stepanus. Setelah beberapa tahun, ibunya telah merahasiakan hal ini hingga ketika Stepanus tumbuh beranjak dan remaja. Ibunya mengatakan kalau Stepanus sudah besar, bahkan bukan anak kecil lagi. Sudah bisa membedakan mana baik dan buruk. Dia juga menyinggung tentang Marina. Perlu Stepanus ingat kalau Marina adalah sepupunya. Jadi lebih baik di antara mereka tak ada hubungan yang spesial. Namun Marina memang berbeda dari yang lain. Stepanus tak bisa mengalihkan pandangannya dari Marina. Hingga malam itu tiba, Stepanus meminta mereka berjauhan saja. Karena mereka ini adalah keluarga. Perkataan Stepanus ini membuat Marina pundung dan ia pun masuk kamar. Kemudian Stepanus menyusul ke kamar Marina. Namun apa yang terjadi? Mereka melakukan kecupan yang sangat hikmat. Lalu Marina pergi. Sejak saat itu Marina tak lagi terlihat. Mungkin Marina kesal dan marah kepada Stepanus. Bertahun-tahun kini telah berlalu. Kini Stepanus menjadi orang yang sukses. Dia bekerja menjadi teknisi pesawat terbang. Ayahnya telah meninggal dan kini ibunya dirawat di rumah sakit. Dan mungkin ini adalah masa-masa terakhirnya di dunia. Sementara Stepanus kembali bertemu dengan Marina. Pada akhirnya mereka saling berpelukan dan tentu saja mereka pun melakukan salam olahraga khas kakek Sugiono sambil mengenang masa lalu. Tamat ending yang sangat memarinakan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Trot!